Baru saja berakhir teman-teman, King Magnus mempertunjukkan permainan yang brilian. Pelajaran penting banyak di langkah ini teman-teman. Pertandingan pada KFC City Julius Beer game ketiga, Magnus Carlsen berhadapan dengan Amin Tabatabai. Untuk itu teman-teman yuk siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan dan memberikan maksud dari langkah kedua pemain. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jari Pelawi Chess. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang bidak putih dan memulai pion E2 langkah. Dan Amin Tabatabai membalas pion E2 langkah kembali. Next, putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Di sini setelah putih gajah B5 mengancam posisi kuda, terjadilah pembukaan Ruy Lopez openings, teman-teman. Tabata menaikkan pion A dan mengancam posisi gajah, dan Magnus Carlsen menurunkan gajah ke A4. Dari beberapa langkah yang dilakukan oleh kedua pemain, teman-teman, masih langkah rumus dalam pembukaan Ruy Lopez opening. Terlihat setelah kuda mengancam posisi pion dan putih menjaga pion dengan menaikkan pion D satu langkah. Selanjutnya, Tabatabai mengeluarkan gajah dan menempatkan ke C5. Di sini Magnus Carlsen membalas, tetapi masih langkah atraktif pion C satu langkah. Hitam mengancam posisi gajah kembali dan gajah ditarik mundur ke B3. Setelah hitam, pion D6, Magnus Carlsen mulai melancarkan aksinya, teman-teman. Gajah petak hitam ditempatkan ke G5, jelas mengepin posisi menteri yang ada di D8. Hal itu membuat sangat tidak nyaman, dan gajah dipukul mundur ke H4. Dan di sini Tabatabai menurunkan kembali gajahnya ke B6. Langkah Magnus Carlsen mengeluarkan semua perwiranya, penempatan kuda ke D2. Dan balasan dari hitam cukup atraktif. Di sini dia menaikkan pion G2 langkah, terus mengejar posisi gajah. Gajah mundur ke G3. Setelah menteri menempatkan ke E7 dilakukan oleh Tabatabai, lalu Magnus Carlsen menyerang dari sayap menteri, menaikkan pion, dan hal itu tidak bisa dimakan, teman-teman, karena posisi benteng yang ada di A8 tidak ada yang menjaga. Maka dari itu Tabatabai menggeser terlebih dahulu bentengnya ke B8. Magnus Carlsen melakukan pertukaran pion dan disambut oleh pion. Kita melihat dengan kondisi seperti ini cukup masih berimbang. Setelah Magnus Carlsen menurunkan kudanya ke F1, jelas terlihat manuver ke E3 dan nantinya akan ditempatkan ke F5 ataupun ke D5. Inilah salah satu ciri khas dari pemain internasional ataupun pemain berkelas dunia, teman-teman. Mencari manuver kuda agar bisa menempatkan ke tempat yang sangat spektakuler ataupun strategis. Dan Tabatabai melihat itu tidak baik, maka dia pukul langsung dengan gajah. Dan gajah kali ini dipukul dengan pion. Hitam melakukan rokade sayap raja dan putih melihat peluang, teman-teman. Dia juga melakukan rokade sayap raja, tapi di sini hitam langsung menyederhanakan permainan, teman-teman, mengajak pertukaran benteng dan Magnus Carlsen mengiyakannya. Setelah pertukaran benteng terjadi, langkah brilian berikutnya dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kalian bisa pause videonya dan menebak langkah itu. Langkah ini merubah semuanya. Ya, benar sekali teman-teman. Apabila kalian menebak kuda ke H4, inilah yang dilakukannya. Memberikan seolah-olah secara gratis, tetapi itu jebakan, teman-teman. Apabila kuda dipukul, kita berandai sementara. Apabila pion memukul kuda di sini, jelas langsung pion akan dipukul oleh gajah. Dan kuda diserang dua kali oleh benteng dan gajah. Tidak akan bisa diselamatkan juga kuda hitam. Tabatabai melihat hal itu, maka dia tidak memukul dengan pion, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Ambil pelajaran pentingnya ya, teman-teman. Walaupun sederhana, tetapi jebakan ini sangat fatal apabila diterima oleh hitam. Di sini Tabatabai terlihat tidak ingin hanya diserang, makanya dia langsung menyerang posisi menteri, menempatkan gajah ke G4. Balasan dari Magnus Carlsen mudah saja menggeser menteri ke E1.
Selanjutnya hitam menempatkan posisi kuda dan mengancam gajah, dan Magnus Carlsen menarik gajah tersebut ke D1. Penyederhanaan permainan terus dilakukan oleh Tabata. Dia langsung menyambut gajah tersebut, menukarkannya teman-teman. Tetapi di sini Magnus Carlsen melakukan langkah cerdik, tidak memukul gajah tersebut, melainkan menaikkan kuda dan mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke E6. Langkah berikutnya Magnus Carlsen memukul gajah dengan menteri. Ditempatkan dulu kudanya teman-teman ke F5. Itu tujuan yang penting dilakukan oleh Magnus Carlsen, karena ancaman kepada pion H6. Lalu Tabatabai menjaga posisi pion, menggeser raja ke H7. Next, langkah brilian lanjutan. Magnus Carlsen membongkar pertahanan dan berusaha menghancurkan pertahanan lawan, menaikkan pion H2 langkah, mengajak pertukaran. Di sini Tabatabai menggeser bentengnya ke jalur G8, menjaga posisi pion yang ada di G5. Magnus Carlsen langsung memukul pion dengan pion, dan pion dipukul dengan benteng. Next, langkah brilian berikutnya oleh Magnus Carlsen. Kalian harus pahami teman-teman. Gajah ditempatkan ke H4, mengancam benteng, benteng mundur ke G6. Lalu pion dinaikkan satu langkah, mengancam posisi kuda, dan kuda mundur ke C6. Sangat rapi, ataupun pertahanan putih sangat kokoh. Setelah putih menempatkan menteri ke F3, hitam menempatkan kuda ke G8. Langkah berikutnya, menaikkan pion D satu langkah, mengajak pertukaran. Hitam menyambut dan pertukaran pion pun terjadi. Pion E memukulnya, membuka dan merapikan posisi pion putih. Setelah menteri menempatkan ke C4, lalu Magnus Carlsen menurunkan kudanya dan mengancam posisi pion yang ada di F7 oleh menteri. Pion dinaikkan satu langkah. Langkah berikutnya sangat brilian oleh Magnus Carlsen. Yaps, teman-teman, apabila kalian menebak ini, kalian luar biasa. Magnus Carlsen melakukan langkah taktikal. Ya, kuda ke H5 mengancam 2 kali posisi pion. Lalu menteri turun, menjaga posisi pion, dan langkah selanjutnya pion E dinaikkan 1 langkah. Bertujuan jelas ya teman-teman, fokus kepada pion yang ada di F6. Dengan kondisi seperti ini, Tabatabai melakukan langkah memundurkan kembali kuda ke E7. Lalu pion tidak jadi makan pion, tetapi maju saja ke depan mengancam menteri. Pion dipukul oleh menteri, dan dampaknya seperti ini. Langsung dicakar pion dan benteng. Yups, Tabatabai tidak banyak pilihan. Menyelamatkan menterinya tentu saja daripada benteng yang diselamatkan. Dia menurunkan posisi menteri ke F7. Magnus Carlsen mengambil keuntungan itu dan memukul benteng. Hitam memukul kuda dengan raja, langsung posisi skak, dan keuntungan bagi Magnus Carlsen mendapatkan pion. Nah, di sini jelas terlihat teman-teman, endgame akan diperlihatkan di papan. Setelah kuda mengancam gajah, mudah saja Magnus Carlsen langsung menggeser menteri dan menjaga posisi gajah. Hitam mencoba melakukan gebrakan ya, menakut-nakuti sepertinya langkahnya, tetapi benteng naik dan sini tertutuplah langkah menteri. Setelah benteng ditempatkan ke F3 dan raja menyelamatkan diri menghindari posisi skak. Setelah hitam menteri ke E4, lalu Magnus Carlsen menurunkan gajahnya ke F2, membuka ruang untuk raja. Sudah ditempatkan ke E7, langkah brilian berikutnya dilakukan oleh putih. Benteng mengancam posisi menteri. Menteri bergeser, skak, dan mudah. Langsung mundur ke G1. Yups, di sini hitam hanya bisa melakukan langkah kecil. Sama halnya dengan Magnus Carlsen, karena keunggulan jika kita lihat di sini sudah kualitas perwira ya teman-teman. Benteng melawan kuda. Ini sangat tidak berimbang. Apalagi dengan kondisi pion yang sangat rapi yang dimiliki oleh putih. Jika bermain persentase, sudah jelas unggul putih teman-teman. Maka dari itu Magnus Carlsen bermain safety ya, agar tetap
mempertahankan pionnya. Setelah kuda hitam ditempatkan ke E7, Magnus Carlsen mengambil langkah kembali, yaitu langkah safety. Dia memainkan gajah mengancam posisi menteri, dan menteri tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman, karena pion yang ada di H6 akan didapatkan secara mudah. Di sini Tabatabai menyerah. Apabila dilanjutkan, menteri hanya bisa bergeser, dan jelas pion akan dipukul oleh menteri dan skak dan bergeser kembali. Tinggal langkah-langkah safety untuk mempromosikan pion ataupun pertukaran perwira. Maka dari itu ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Ada kesempatan satu buah ataupun satu langkah untuk mendapatkan satu pion ataupun pertukaran kualitas perwira, ambil kesempatan itu teman-teman. Baik, kita telah sampai ke penghujung video. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang. Tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar saya terus bisa memberikan pertandingan-pertandingan dunia dan menganalisisnya sederhana mungkin. Dari kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.